Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Fitriani, Hadir Pak. Heni Aryani, Hadir Pak. Khalid Putra Ramadan, Hadir Pak. Dewi Citra Kirana. Hadir Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Berarti semua hadir semua. Materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan isi surat pribadi dan surat dinas. 2. Mengidentifikasi informasi penting dalam surat. 3. Menyimpulkan isi surat dengan debat. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan resmi. Surat dinas yaitu surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas ada hal yang diperlukan diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga atau disingkat dan jelas. Terdiri dari kod surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat.
Surat dinas hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang, instansi, perusahaan, nama-nama pekerjaan, surat permintaan izin, tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Baiklah, silahkan kalian buka contoh surat pribadi dan surat dinas pada buku pembelajaran yang telah kalian siapkan tadi, dan kalian pelajari untuk nantinya kita membuat surat pribadi dan surat dinas. Nanti juga kita akan menyimpulkan isi dari surat tersebut dan setelah kalian berhasil membuat surat atau membuat contoh surat pribadi atau surat dinas, kalian akan menyimpulkannya, dan cara menyimpulkan ciri surat pribadi itu, mengapa seseorang menulis surat pribadi, bagaimanakah urutan menulis surat pribadi, mengapa menulis surat pribadi harus menyertakan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, dan kalimat penutup surat. Apa tujuannya untuk diungkapkan dalam surat pribadi, apa ciri isi dalam surat pribadi. Maksud isi surat dinas di atas. Alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan atau surat dinas. Kop surat yaitu kepala surat diisi dengan nama lembaga, nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi atau tujuan surat, alamat atau yang akan kepada yang akan dikirimi surat, salam pembuka, contohnya dengan hormat, paragraf pembuka, dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membuat kegiatan pelestarian lingkungan, Food Science Biologi Persis, SMP Mutiara 1
untuk itu kami mengundang atau menyebutkan tujuan surat paragraf penutup. Selanjutnya salam penutup atau tanda tangan instansi yang mengirim surat tersebut. Nah, setelah Bapak melakukan penjelasan tadi, selanjutnya silahkan kalian membuat surat atau surat pribadi atau surat dinas salah satunya. Dan jika selesai silahkan nanti kalian saya akan periksa terlebih dahulu. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit untuk mengerjakan membuat surat tersebut.
memang harus melihat dari alamat dan tanggal surat. Ya, benar. Salam pembuka. Ya sudah, tinggal tanda tangan tanda tangannya ini harusnya ada. Sekali silakan kembali. Yang lain apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan juga? Jangan lupa tujuan suratnya harus ada. Salam pembuka, ingat. Penting, jangan lupa isi surat yang kalian buat, baik itu surat pribadi ataupun surat dinas tersebut. Bagian-bagiannya juga harus diperhatikan dan harus lengkap. Saya jelaskan kembali bagian-bagian dari surat dinas, yaitu alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf. Misalnya jika surat untuk saudara, sanak saudara yang jauh, jangan lupa misalnya apa kabar, isi suratnya misalnya dari mana rasanya sekolah di daerah kamu, di sana. Keadaan untuk surat, contohnya sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini dari sahabatmu. Yang terakhir, dari sahabatmu misalnya Putra atau Citra.
sedangkan surat dinas bagian-bagiannya yaitu kepala surat, diisi dengan nama lembaga atau kantor, misalnya kantor. Dan jika alasannya sekolah, nama sekolah tersebut, alamat, nomor dan tanggal pembuatan surat, lampiran jika ada, inti surat, tujuan surat, kepada siapa surat akan ditujukan, membedakan ialah terakhir tanda tangan dan harus ada stempel. Kalau dari dinas, jika sudah membuat contoh surat tersebut, silakan kalian ke depan melakukan seperti untuk periksa agar kalian lebih mudah memahami atau mengerjakan tugas. Bapak akan memberikan contoh surat di papan tulis berikut ini agar kalian mudah membuat.
akan isi paragraf pertama atau bisa berisi 2 sampai 3 paragraf. Dan terakhir, jangan lupa salam penutup dan nama pengirim surat di sebelah kiri pembuatan buku pembuatan surat tersebut. Nanti apakah kalian sudah paham sampai di sini? Jika surat dinas terdiri dari surat, misalnya salah satunya itu silakan, ini apa yang mau ditanyakan? Bagaimana dimaksud kopsurat? Yang dimaksud kopsurat yaitu yang paling bagian atas, yaitu misalnya ini panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP N Majamaja nomor 41 Kepulauan Selayar, Jaming, alamat Jaming, Desa Lelo Baru, Kecamatan Bontosikuyu. Seperti itu contohnya, atau surat tersebut. Selanjutnya, sampai sini paham? Apakah sudah paham? Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat misalnya surat pertama misalnya 01 garis miring alamat, misalnya kita kan daerah kita Bontosikuyu disingkat saja BTS garis miring bulan atau tahun juga harus ada pada nomor surat yang kita buat. Contohnya seperti ini. Contohnya itu nomor surat yaitu misalnya 01 Bontosikuyu dari bulan 6 2026. Angka rumah, jangan lupa juga penggunaan nomornya harus angka Romawi.
Selanjutnya ditujukan kepada siapa, jangan lupa juga terus yang terhormat, kepada siapa tujuannya, kepala sekolah, salam pembuka juga jangan lupa dengan hormat. Dan yang terpenting waktu pelaksanaan, misalnya jika itu akan surat itu surat resmi, surat dinas itu akan menghadiri undangan seperti pertemuan antar instansi. Jangan lupa juga fokus para pelaksanaannya. Dan yang terakhir itu tanda tangan instansi pengirim. Apa yang terakhir? Karena setelah Bapak menjelaskan tadi, kalian sudah mengerti. Bapak akan menanyakan kembali mengenai ada yang bisa bagian-bagian dari surat pribadi. Citra bisa, silahkan Citra bisa teman-temannya agar lebih memahami kembali. Bagian dari surat pribadi dan surat dinas adalah alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Betul sekali. Ada yang tahu selanjutnya untuk mempertanyakan kembali untuk bagian surat dinas, ada yang bisa menjelaskannya kembali? Silahkan Putra bisa membacakan kembali bagian-bagian dari surat dinas. Surat diisi dengan tanggal kepada, nomor Sekali. tanggal, jumlah lembaran berisi inti atau tujuan surat, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, bentuk surat, ungkapan, titik kami, menunjukkan tujuan hal atau hal surat, paragraf
sekali untuk mengetahuinya itu jika sekolah memang yang mengetahui kepala sekolah. Tetapi jika itu instansi seperti kedinasan atau kantor dinas, itu terkait namanya di situ benar sekali, tetapi perlu diperhatikan juga untuk yang mengetahui itu paling bawah, jika instansi sekolah memang yang mengetahui atau yang bertanda tangan kepala sekolah. Tetapi jika instansi kantor kedinasan yang bertanda tangan itu pimpinan atau ketua pada instansi tersebut, misalnya kalau instansinya desa, kepala desa, dan yang harus bertanda tangan pada terakhir tersebut atau tanda tangan tersebut, dan jangan lupa juga untuk stempel agar resmi surat dinas tersebut. Apakah sampai di sini semuanya paham? Apakah tugas yang Bapak berikan tadi sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan ke depan agar nanti Bapak bisa periksa. Karena kalian sudah berhasil mengumpulkan tugas nanti Bapak periksa, itulah materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.